Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi anama alaina bi ni'mati imani wa Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati yaitu kepada Bapak Dr. Nova Arikman SKM MKes selaku dosen pengampuh dengan mata kuliah yaitu Komunikasi Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Della Agustin Setni dengan NPM yaitu 21 100 70 120058. Adapun topik pembahasan sekarang yaitu ruang lingkup komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas unsur-unsur komunikasi tersebut. Adapun pembagian unsur-unsur komunikasi tersebut, yang pertama, sumbernya. Sebagai salah satu unsur dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan, contohnya orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Yang C yaitu media. Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya dalam komunikasi antar pribadi, panca indera dianggap sebagai media komunikasi. D. Penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa saja satu orang atau lebih. Bisa dalam bentuk kelompok, partai, atau negara. Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi tersebut. Selanjutnya, efek. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Karena pengaruh juga bisa diartikan perubahan atau penguat keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerima pesan. F. Umpan balik. Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Misalnya, sebuah konsep surat yang memerlukan perubahan sebelum dikirim, atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan ini mengalami gangguan sebelum ke tujuan. G. Lingkungan. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalan komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas 4 macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologi, dan dimensi waktu. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi termasuk berkelanjutan. Contohnya, kebutuhan manusia merupakan kebutuhan simbolisasi. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkonsumsikannya sesuatu tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Contohnya, gerak tubuh, ekspresi wajah. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi, isi atau verbal dan hubungan non-verbal. Dimensi isi merupakan isi pesan, sedangkan dimensi hubungan yaitu unsur lainnya. Contohnya, kalimat makna. Makan tuh dengan nada lembut bermakna perintah untuk makan. Sedangkan apabila menggunakan intonasi tinggi, maka bermakna larangan memakannya.
Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkah kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasinya. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Yang ke-12, komunikasi bukan Vanessa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Adapun yang selanjutnya yaitu kita akan membahas gangguan dalam melakukan komunikasi. Adapun pembagiannya yang A, gangguan teknis. Jika terjadi salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan sehingga informasi yang transmisi melalui saran mengalami kerusakan. Misalnya gangguan pada stasiun radio atau TV, jaringan, telepon, dan sebagainya. B. Gangguan semantik. Ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Yang C. Gangguan psikologis. Terjadi karena terjadinya adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu, misalnya rasa curiga penerima pada sumber, situasi berduka, atau karena gangguan kejiwaan sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. Yang selanjutnya adapun kita akan membahas hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan dari pengiriman pesan. Yang kedua, hambatan dalam penyediaan atau simbol. Yang ketiga, hambatan media. Yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi. Yang kelima, hambatan dari penerima pesan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.